mulai. Ada satu nih Mas. Ya, Mbak Eli. Kayaknya istrinya Fatem. Oke, langsung aja ya Mas. Oke, oke karena udah jam 2:10 ya teman-teman. Jadi kita mulai aja webinar kita kali ini. Di siang hari ini kita bakal ngebahas topik yang cukup menarik ya. Topik yang mungkin sering juga ditanyain sama teman-teman yang baru belajar SEO, yaitu tentang topical authority. Nah, di sini udah ada Mas Ojan ya, selaku SEO Lead
di Essentials the Agency yang akan ngejelasin topik ini nih, topik tentang topical authority secara mendalam ya, dari A sampai Z kita akan bahas semuanya. Dan oleh karena itu bagi teman-teman yang nanti mungkin ada pertanyaan terkait dengan materinya ataupun punya pertanyaan yang lain gitu ya, yang di luar materi itu juga nggak apa-apa, itu disiapkan aja, dicatat aja, dan kemudian bisa ditanyakan di akhir sesi nanti ya. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, waktu dan tempat saya persilakan ya Mas Ojan. Silakan Mas Ojan. Oke, thank you Putra. Terima kasih. Oke. Selamat siang teman-teman, terima kasih yang sudah hadir untuk webinar saat ini. Ya, di saat ini kita akan membahas mengenai pentingnya topical authority di era AI. Jadi di sini kita lihat ya di Google, terlebih di era AI mode ini, jadi strategi kita apakah masih mengejar keyword atau masih menyusun konten pilar. Jadi di sini kita akan bedah mengenai lebih dalam topical authority ini. Jadi di sini kita akan membahas mengenai pengertian, contoh, ciri-ciri, kemudian kenapa topical authority ini sangat penting, kemudian apa yang membangun topical authority dan perbedaan SEO AI dan tradisional, dan kesimpulan. Nah, di sini mengenai pengertian topical authority sendiri, jadi di sini topical authority ada suatu kondisi ketika website atau brand dianggap paling kompeten dan terpercaya dalam suatu topik tertentu di mesin pencari. Jadi bukan hanya artikel yang ranking aja. Jadi di sini kita juga keseluruhan konten-kontennya itu mendominasi di suatu pencarian. Jadi misalkan saya gambarkan misalkan Bapak atau Ibu yang hadir di sini mempunyai website dan semua topik-topik seputar websitenya itu masuk ke halaman 1. Nah, itu dinamakan topical authority. Nah, itu bisa ditemukan seperti apa Ibu mencari pencarian mengenai kesehatan di Halodoc. Nah, segala macam penyakit itu ada di pembahasan website Halodoc tanpa terkecuali ya. Jadi semuanya ada di semuanya ada di topik Halodoc tersebut. Nah, ini gimana sih contohnya? Kita lihat di sini kalau website yang membahas SEO itu cara lama adalah untuk contohnya di sini kalau untuk SEO, jadi di sini bukan hanya apa itu SEO ya, tapi juga itu membahas mengenai technical SEO, konten SEO, kemudian SEO ROI, internet keyword dan juga internal linking dan lain-lainnya itu. Jadi juga kita bisa juga melihat potensi-potensi lain seperti website ini benar-benar paham SEO atau enggak. Jadi gini, secara sederhananya, suatu website yang dibangun ini, misalkan kita membahas tentang SEO, jadi nggak hanya membahas pengertian SEO-nya aja. Lebih mudahnya kita membahas juga bagaimana kita membuat strategi kategori seperti teknikal, konten SEO, kemudian gimana sih SEO di era AI ini, kita akan bahas satu persatu dibuat kategori masing-masing tersebut. Nah, setiap kategori itu, nah itu dibuat nanti clustering tersendiri ya. Jadi teknikal kita membahas mengenai teknikal, kemudian konten yang SEO friendly kayak gimana, dan perkembangan konten di era AI ini seperti apa, dan juga cara riset keyword di era AI ini seperti apa. Seperti itu. Jadi di sini Google akan benar-benar paham mengenai SEO bukan hanya sekedar numpang ranking. Jadi zaman sebelum adanya AI kita kan mengenal bahwasanya kan pemain-pemain SEO ya kebanyakan ini yang penting website saya nge-ranking. Nah, itu sekarang nggak kayak gitu. Sekarang Google lebih melihat website mana yang benar-benar dominan di satu website tertentu dan itu adalah kemungkinan besar akan diambil oleh AI seperti itu. Nah, kemudian ini ciri-cirinya gimana sih topical authority itu? Jadi ciri utamanya adalah banyak konten yang saling terhubung di satu topik, kemudian juga membahas dari dasar hingga lanjutan. Kemudian juga Google melihat ini sebagai sumber yang terpercaya. Kemudian juga ranking itu datang secara natural dan juga banyak keyword. Jadi di sini kita pernah lihat ada suatu website seperti Halodoc ini segala
segala macam penyakit, segala macam obatnya itu dibahas di website Halodoc ini, sehingga orang sehingga dari Halodoc ini bisa dijadikan referensi oleh berbagai macam yang ada seperti itu. Nah, ini kita contohnya kalau kita membahas tentang SEO, yaitu kita juga mengenai apa itu SEO, strategi untuk bisnisnya kayak gimana, SEO di area kayak gimana, teknikal dan lain-lainnya itu. Jadi di era AI ini topical authority sangat dibutuhkan karena kita hanya menargetkan satu kata kunci saja kan. Karena di sini kita akan muncul di ratusan pencarian yang sangat-sangat relevan seperti itu. Nah, kemudian kenapa sih kira-kira topik authority ini sangat penting di era AI? Nah, di sini jadi Google nggak hanya mencari halaman yang terbaik, tidak seperti yang kemarin ya. Nah, ini Google mencari sumber-sumber yang sangat-sangat kredibel di suatu topik seperti itu. Jadi dengan authority yang baik itu, jadi lebih sering banyak dijadikan rujukan oleh AI, kemudian lebih stabil secara peringkatnya, kemudian juga lebih dipercaya tanpa backing yang besar. Jadi yang kita ketahui dahulu kan masih kita mengenal tentang backlink segala macam. Tapi untuk era AI ini artikel yang mendominasi topik tertentu, nah itu sebenarnya cukup beberapa backlink dan bisa meranking, dan di situ juga lebih stabil rankingnya. Karena apa? Kita sudah mendominasi suatu pencarian mengenai topik yang kita miliki. Nah, disitulah sebabnya Google menilai bahwa situs ini layak dipercaya dan diambil oleh berbagai macam AI seperti itu. Oke, jadi apa aja yang membangun topical authority sih kira-kira di sini? Yang pertama tentunya konten ya. Jadi konten ini harus topiknya yang jelas, jangan campur semua topik menjadi satu pembahasan. Misalkan saya berikan contoh, Bapak Ibu buat website di sini mengenai keuangan. Nah, itu dicampur juga mengenai lifestyle, dicampur juga tentang olahraga atau disebutan mudahnya ya blog gado-gado. Nah, itu sekarang sudah sangat-sangat tereliminasi untuk seperti itu. Dan juga konten yang sangat terhubung nih Bapak Ibu. Jadi di sini kontennya enggak hanya berdiri sendiri, tapi konten itu menjadikan suatu ekosistem konten. Jadi saling-saling berhubungan. Misalkan ada pembahasan mengenai apa itu SEO, kemudian penjelasannya kita bahas juga, terus macam-macam tips SEO kayak gimana, kemudian strategi backlink kayak gimana, dan itu juga menjadi suatu ekosistem konten yang dikemas dan dijadikan dimasukkan ke suatu artikel atau blog tertentu seperti itu. Kemudian juga adanya kedalaman pembahasan. Jadi jawab pertanyaan enggak hanya dasar aja. Di sini juga Bapak Ibu disarankan untuk membuat konten yang sampai dengan tujuannya dan juga sampai dengan berkelanjutan. Jadi misalkan saat membuat konten ya nggak hanya permukaan luarnya aja nih, kira-kira bahas mengenai tentang SEO. Nah, itu juga nanti bahas juga mengenai SEO menurut para pakar apa gimana, terus kemudian dibahas juga mengenai prospek ke depan SEO kayak gimana, dilengkapi juga dengan data-data yang ada. Itu lebih bagus ketimbang kita hanya membahas mengenai permukaan luarnya saja seperti itu. Dan juga konsisten mengenai kualitas. Jadi di sini bukan banyaknya lagi konten yang ada di website Bapak Ibu. Di sini Google saat ini lebih mengedepankan mengenai kualitas. Jadi kualitasnya yang benar-benar akurat, informasi dapat dipercaya, kemudian juga bisa dijadikan sebagai sumber referensi. Dan juga di sini Bapak Ibu juga harus memperhatikan trust signal di sini, di mana Bapak Ibu dalam membuat konten di sini harus memperhatikan strukturnya yang rapi, penulisnya jelas, dan juga update secara rutin. Jangan membuat konten hanya untuk hari ini, melainkan konten hanya untuk ke depan seperti itu. Jadi benar-benar konten diperhatikan. Nah, seperti itu. Nah, di sini perbedaan SEO AI dan SEO tradisional seperti apa sih kurang lebih aspek-aspeknya di sini dari sisi yang keyword authority ya. Ini di zaman tradisional kita masih menggunakan
berfokus kepada keyword. Nah, untuk RAI ini ya, ini topic authority itu kita sudah ke topik-topik mana yang akan didominasi suatu pencarian seperti itu. Kemudian juga dari strategi, ini juga halaman-halaman tunggal. Nah, kalau yang untuk topik authority, ini adalah suatu ekosistem, suatu konten yang ada di website itu. Misalkan Bapak Ibu untuk membahas, misalkan ya saya berikan contoh yang lebih mudah, seperti Halodoc, membahas mengenai penyakit paru-paru ya, misalkan. Nah, itu biasanya mereka membedah mengklasifikasikan atau mengclustering ya mengenai penyakit-penyakitnya terlebih dahulu, kemudian cara-cara penanganannya, kemudian apa itu obatnya. Nah, itu merupakan suatu clustering dari suatu ekosistem konten. Kemudian juga targetnya juga SEO tradisional itu masih menggunakan ranking, tapi untuk yang sekarang adalah lebih mengedepankan relevansi dan juga trust seperti itu. Dan untuk SEO lama dan modern juga tentunya tentu targetnya juga beda ya. Tentunya untuk SEO lama masih mengedepankan ranking segala macam, dan untuk yang baru ini kita lebih ke gimana caranya AI bisa tampil seperti itu. Nah, juga untuk ketahanannya sendiri nih, untuk tahannya sendiri, untuk yang masih main di keyword, ini kita rentan update ya. Jadi artinya pada saat Google mengupdate algoritmanya itu gampang-gampang tereliminasi. Tapi kalau untuk yang mendominasi topical authority, ini lebih stabil dibandingkan kita main di keyword seperti itu. Jadi intinya adalah gimana caranya membuat website lebih dipercaya dengan membangun topik-topik yang ada dan pembahasan lebih menarik seperti itu. Nah, di sini juga di RAI ini topical authority jauh lebih penting ya. Jadi di sini memilih halaman-halaman atau keyword yang juga paling pas, juga AI juga menjadi sumber referensi dari topik yang seluruh. Dan keyword apakah sangat penting di sini? Ya, bisa dikatakan keyword sangat penting. Namun di sini juga berperan sebagai topik authority seperti itu. Mungkin dari saya pembahasan ini sudah saya sampaikan, dan kita akan membahas mengenai studi case klien yang kita menerapkan topical authority ini, di mana di sini ada kita melakukan game queue, di mana ada peningkatan secara signifikan, di mana kita membahas topik-topik seputar game di website GameQ ini. Yang kita ketahui GameQ kan tempat bermain game secara online ya, ini produknya Telkom. Nah, ini kita bahas mengenai apa saja game yang ada populer, kemudian cara bermain game kayak gimana, kemudian juga cara top up game dan informasi mengenai game kita akan bahas di sini. Dan juga di sini adalah PSP, di sini adalah payment gateway, di mana kita juga lihat adanya perkembangan di topical authority di sini, di mana perkembangan trafficnya cukup signifikan ya. Untuk berjalan kita klasifikasikan, kita kategorikan mana-mana yang akan kita kembangkan di kategori tersebut akan menjadi topik authority untuk website tersebut, seperti itu. Nah, mungkin dari saya itu aja presentasinya. Waktu dan tempatnya kita persilakan untuk bagi yang ingin ditanyakan. Terima kasih. Oke, Mas Ojen, terima kasih banyak ya untuk materinya. Dan sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Bagi teman-teman yang pengen bertanya tentang topik kita kali ini, yaitu topical authority, ataupun nanya tentang hal lain gitu ya, yang berkaitan dengan SEO, mungkin kalian punya website sendiri, kemudian kalian punya kendala gitu ya, terhadap implementasi SEO di website kalian, itu juga boleh banget ya ditanyain ke Mas Ojan. Mungkin dari teman-teman, dipersilakan ya, kalau ada yang mau ditanyakan. Teman-teman yang mau ditanyakan silakan. Mumpung kesempatan di siang ini, karena ini tujuannya edukasi untuk membantu ya teman-teman, di mana kan orang bertanya-tanya mengenai kendalanya AI, ketakutan akan AI kayak gimana. Nah, itu cara buat kontennya kayak gimana, itu banyak kekhawatiran dari teman-teman, khususnya spesialis ataupun business owner yang
yang kebingungan ya mengenai cara solusinya. Nah, ini adalah momentum yang tepat teman-teman bisa tanyakan di sini, seperti itu. Ayo dari peserta di sini apakah ada yang mau nanyakan? Dari Mas Agus, Mas Anto, Mbaknya mungkin yang ingin tanyakan silakan. Apakah ada teman-teman? Nah, ini ada nih Mas Ojan dari Mas Agus. Saya bacain dulu ya. Jadi kalau dari Mas Agus sendiri ini ada pertanyaan terkait dengan konten website ya. Jadi Mas Agus ini ingin bertanya tentang konten website, bagaimana kita bisa tahu kualitas konten kita menarik atau tidaknya. Nih Mas Ojan, mungkin bisa dijelasin sama Mas Ojan? Mas, masih mute. Oke, thank you Mas Agus, terima kasih. Jadi untuk menanyakan perihal kontennya menarik atau enggak, caranya mudah sih. Kalau untuk sebelum kita buat konten ya, kita yang pasti buat dulu strukturnya rapi. Jadi harus jelas apa yang kita mau bahas. Misalkan standarnya ya kita menerapkan 5W1H. Nah itu sangat bagus. Misalkan 5W1H itu diterapkan di dalam artikel, kemudian disusun dengan cara yang benar, dengan bahasa yang enak dan natural. Nah, itu bisa dipastikan konten itu sangat bermanfaat dan juga dilihat lagi dari isinya nih, misalkan isinya yang tadi sudah saya jelaskan di awal, isinya nggak hanya membahas mengenai luarnya aja, Mas Agus. Jadi dalamannya secara terperinci dan struktur itu kita bahas juga. Misalkan saya berikan contoh, ini mengenai cara mengatasi website yang turun ya. Nah, itu kan udah jelas ya caranya kita menjawab pertanyaan. Judulnya adalah cara mengatasi website yang turun. Nah, kita langsung berikan solusinya, Mas Agus. Misalkan berikut adalah cara mengatasi website turun. Yang pertama kita melakukan proses audit, kemudian kita melakukan cek kecepatan websitenya, kemudian cek juga di GSC, kemudian cek juga di signal apakah ada update algoritma atau tidak. Nah, itu juga merupakan salah satu struktur ya di mana kita membahas satu konten dan dijawab oleh A2 ya mungkin ya, A2 dan A3-nya itu jawaban dari sebuah konten tersebut seperti itu. Itu merupakan suatu konten yang memang menerapkan proses struktur. Jadi dipahami dulu Mas Agus, kita buat konten pertama untuk apa, seperti itu. Dan kedua juga harus jelas pembahasannya. Nggak hanya konten asal ambil comot dari internet atau main ChatGPT dimasukin ke website kita posting. Nah itu salah besar sih. Kita harus memverifikasinya dulu. Apakah informasinya benar atau enggak, akurat atau enggak, apakah informasinya ada yang keliru atau ada yang tidak mudah dipahami bahasanya sih seperti itu. Karena Google sekarang sudah pandai sekali ya untuk menilai ya bahwasanya ini konten-konten yang dibuat secara asal-asalan menggunakan AI juga, dan di mana konten yang benar-benar dibuat oleh secara natural seperti itu. Mungkin dari saya itu Mas Putra. Oke, terima kasih Mas Ojan atas jawabannya ya. Apakah ada follow up question mungkin dari Mas Agus? Apakah sudah jelas atau masih ada yang mau ditanyakin lagi? Oh, sudah jelas ya berarti ya. Terima kasih. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan? Halo, siang Bapak Fauzan, Bapak Putra. Halo, selamat siang Ya, Mas siang Mas. Randy.
Iya, saya mau tanya nih. Kebetulan saya punya bisnis les privat bahasa Inggris gitu ya, untuk anak-anak sekolah dasar. Kira-kira ada contoh praktisnya nggak ya, kalau misalkan saya mau terapin SEO ini untuk bisnis saya gitu, Pak? Oke, maksudnya di sini contoh praktis seperti apa ya Pak Randy? Iya, saya udah punya website nih. Kira-kira hal-hal apa aja nih yang perlu saya lakukan yang kaitannya mungkin membuat konten yang punya authority yang baik, konten menarik, lain sebagainya. Mungkin bisa dibantu contohnya gitu, Pak Oh, oke. Fauzan. Jadi ya pertanyaannya sangat menarik ya Pak Randy. Jadi pada saat Pak Randy ingin membuat suatu website, yang pertama yang saya harus pastikan ya, pertama Pak Randy harus tujuannya harus jelas dulu nih Mas. Misalkan Mas Randy ingin membuat website mengenai les bahasa Inggris ya. Nah, yang pertama Mas Randy harus pastikan adalah ini targetnya apa, ya kan? Targetnya umur berapa, cewek atau pria atau wanita, ya kan, anak-anak yang apakah bisa targetnya diarahkan juga ke orang tuanya, dan yang terpenting adalah Pak Randy di sini harus membuat yang namanya konten pilar. Jadi konten pilar di sini tentunya ada hero dulu, kemudian konten pilar, kemudian clustering ya. Jadi Mas Randy harus membuat dulu mengenai halaman-halaman services mana yang kira-kira cocok untuk layanan Mas Randy. Misalkan to the point aja di sini Mas Randy jasa les bahasa Inggris ya. Nah, itu merupakan suatu frase di mana itu frase kata kunci yang Mas Randy bisa tentukan di awal ya, dan bisa Mas Randy buat halamannya khusus mengenai jasa les kursus. Nah, kalau ingin targeting mengenai usia dan lain-lainnya, itu juga Mas Randy bisa buat suatu page khusus yang seputar itu juga. Nah, itu dibuat aja misalkan untuk kursus ini khusus untuk anak usia 5 sampai 6 bulan 5 sampai 6 tahun, kemudian 10 sampai 15 tahun seperti itu. Nah, itu Mas Edi jabarkan satu page itu mengenai apa saja benefitnya, kemudian juga jangan lupa testimonial khususnya kan Google saat ini sangat-sangat memperhatikan ya bahwasannya ini halaman nggak hanya sekedar halaman, ada juga testimonial dari klien, kemudian juga kalau bisa ada rating, boleh ada rating. Nah, itu juga Pak Randy sertakan, kemudian ada image, ada juga kegiatan-kegiatan yang sekiranya menggambarkan ya, ini bahwasanya landing page khusus untuk jasa kursus seperti itu. Nah, kemudian di mapping aja terlebih dahulu halaman-halaman yang ada, kemudian juga jangan lupa kontak page-nya dibuat, dan juga Mas Randy juga membuat konten pilar. Jadi konten pilar itu kurang lebih sama, dibuat juga misalkan tips, kemudian juga bagaimana cara belajar bahasa Inggris, dibuat kategori khusus mengenai teknik-tekniknya, seperti itu. Nah, itu bisa di-riset terlebih dahulu ya, ini kan hanya gambaran kasar aja. Nanti dari pilar itu bisa dibuat ke clustering itu lebih ke perinci nih. Nah, dari perinci itu Mas Randy misalkan bahas mengenai teknik-teknik belajar bahasa Inggris untuk anak SD, kayak gimana sih cara mengajarkan anak umur 6 tahun seperti apa sih, kemudian cara cara cepat untuk berbicara bahasa Inggris seperti apa, Mas Randy harus bisa clustering. Kalau sudah dipetakan di pikiran Mas Randy, nah itu baru Mas Randy bisa aplikasikan ke website. Nah, cara mudahnya gampang Mas. Jadi Mas Randy ambil sebuah kertas, Mas Randy letakkan di atas meja. Di situ Mas Randy bisa tahu nih kira-kira apa yang mau Mas Randy optimisasi website tersebut, kira-kira services apa aja yang diberikan, kemudian juga buat juga halaman-halaman blog ya. Nah, itu artikel-artikel atau news, ya apa saja yang kira-kira ini mendatangkan potensi mendatangkan potensi orang buat ngebaca dan bisa menghasilkan konversi seperti itu. Kita ada contoh seperti klien kita di BINUS ya, kita juga menargetkan mengenai kata kunci universitas terbaik, kemudian juga kampus terbaik, kemudian juga dan lain-lainnya itu ya tujuannya
memang artikelnya soft news ya, tapi di sini kita membuat bagaimana caranya memperkenalkan website klien kita ke khalayak ramai sehingga orang ketemu dan mengklik dan jadinya konversi seperti itu. Mungkin dari saya itu Mas Randy. Ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan lagi mungkin dari Mas Randy atau sudah cukup jelas? Itu Mas Agus ada pertanyaan. Oh, sudah cukup jelas ya, Mas Randy. Oke. Ini ada lagi dari Mas Agus terkait pertanyaan bahwa kalau Mas Agus ini masih pemula gitu ya, Mas Ojan. Jadi apakah ada kelas private offline untuk SEO dan website dari beginner gitu ya, dari pemula sampai advance? Maksudnya di essentials ya, Mas Agus ya? Apakah ada kelas untuk mengajarkan SEO dan juga website begitu ya? Kurang lebih seperti itu. Mungkin bisa dijawab Mas Ojan, apakah kita punya kelas private offline untuk SEO dan website? Iya, Mas Putra, terima kasih. Nah, untuk di Essential sendiri, kita memang tidak hanya menjual jasa SEO, website, dan konten dan lain-lainnya, tapi kita juga menyediakan Bapak Ibu yang berminat ya untuk mengikuti kelas SEO baik secara offline ataupun online dan juga ada kelas website juga. Jadi di sini kita saling terintegrasi ya layanan kita. Jadi bukan hanya SEO aja, kita juga ada layanan khusus untuk gimana cara setup website yang baik dan benar kayak gimana. Kemudian juga setelah itu Bapak Ibu bisa yang baru mengenal SEO ya bisa ngikutin untuk kelas SEO yang beginner terlebih dahulu, nanti kita ajarkan sampai dengan bisa. Kemudian juga kita ada kelas advance-nya ya tentunya yang khusus untuk praktisi yang memang udah mengenal SEO dan ada kegalauan mengenai dirinya ya, misalkan SEO kayak gimana sih, bikin konten kayak gimana sih, terus kok kenapa traffic saya anjlok atau ada challenge apa ke depan. Nah, itu bisa ngobrol bareng sih khususnya sama saya. Sama tim juga ada Mas Putra juga, nanti ada Mbak Kiki juga yang bisa melakukan proses mentoring ya. Kira-kira solusinya seperti apa? Seperti itu. Nah, bisa offline datang ke alamat kita yang di Roxy Square ataupun juga online melalui Gmeet seperti itu. Aman sih, Mas. Oke. Jadi jawabannya ada ya Mas Agus ya untuk kelas offline untuk SEO dan juga website gitu ya. Nanti bisa hubungi kami gitu ya melalui website essentials.id ataupun kalau memang mau offline nanti bisa datang ya ke alamat Essentials di Roxy ya. Nanti akan ada juga ya alamatnya itu di website ya. Nanti bisa dicek aja di sana kayak gitu. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan? Mungkin sambil nunggu yang lain. Oh, ada nih, Pak Tommy. Halo, Pak Tommy. Apa ada yang mau ditanyakan dari Pak Tommy? Jadi pertanyaan dari Pak Tommy, apakah untuk pembuatan konten ini harus bisa nulis? Dan apakah aman konten dari ChatGPT saja? Maksudnya kalau nulisnya itu pakai bantuan ChatGPT begitu ya? Apakah itu aman atau gimana, Mas Ojan? Iya, thank you Pak Tommy untuk pertanyaannya ya. Jadi kita juga membahas mengenai AI di sini kan. Sebenarnya agak riskan ya. AI berubah sangat begitu cepat dan ya kita lihat profesi content writer juga sampai saat ini masih ada ya walaupun ada gempuran AI. Nah, menjawab pertanyaannya tadi mungkin apakah boleh, kalau saya pribadi nih menyarankan sebenarnya boleh-boleh aja ya Mas Putra ya. Jadi tapi di sini dengan catatan mohon di proofreading terlebih dahulu untuk artikel yang kita buat. Pertama, apakah informasinya sudah
benar atau tidak. Kemudian bahasanya juga apakah bahasa ChatGPT atau lainnya itu juga bisa dilihat ya, bisa deteksi melalui website kalau nggak salah ya websitenya Bypass ChatGPT. Nah itu dengan masukin konten, kemudian kalau memang kedeteksi AI, nah itu bisa dilakukan proses perbaikannya seperti itu. Dan juga sebenarnya kalau memang dari Pak Tommy ada ingin membuat konten AI, nah itu bisa disempurnakan sih ejaannya secara manual ataupun juga bisa menggunakan tools khusus untuk Grammarly ya. Biasanya itu lebih sempurna. Dia ada proses humanize konten yang ada, bisa disetelkan bahasanya. Dan juga jangan lupa style bahasa sangat penting sih, karena untuk membedakan artikel AI yang sangat kaku itu dengan artikel yang dibuat secara natural itu adanya di gaya bahasa. Gaya bahasanya beda, kemungkinan besar dia kemungkinan dia dibuatkan oleh manusia seperti itu. Jadi ya rajin-rajin untuk dicek informasi yang ada di dalamnya. Itu hanya gaya bahasanya, tapi tidak kalah penting adalah informasi di dalamnya seperti itu. Banyak sih alat-alat untuk menulis saat ini ya, ada kita kenal ada Jasper, kemudian juga ada Sonic kalau nggak salah Red Sonic ya, itu juga bagus lah. Tapi untuk Red Sonic saya akui kurang dalam arti pembahasannya dia hanya dangkal-dangkal, nggak hanya pembahasannya hanya pembahasan di luar, tapi untuk bahasa yang secara mendalamnya itu kurang seperti itu. Dan kalau di Jasper dia itu ada klaim bahwasanya dia udah support IO-nya AI overview-nya si Google seperti itu. Nah itu untuk klaim Jasper udah bisa. Nah bisa Bapak Ibu kalau memang ingin coba Jasper boleh, tapi saya ingin coba mention hati-hati terhadap menggunakan AI, harus ada campur tangan manusia seperti itu. Nggak hanya AI plek langsung posting, besok posting lagi, nggak kayak gitu sih. Harus dikurasi benar-benar seperti itu. Terima kasih Mas Sojan. Mungkin sudah cukup jelas Pak Tommy, atau ada pertanyaan lain mungkin? Sudah ya, sudah cukup jelas berarti untuk jawaban buat Pak Tommy maksudnya. Jadi nggak ada masalah ya untuk menggunakan AI itu, karena bisa mempercepat proses pembuatan kontennya juga. Tapi memang harus dicek lagi gitu ya, dan kemudian di proofreading ya, jangan sampai hanya sebatas nge-prompt kemudian artikel generik gitu ya, ibarat kemudian kita langsung publish, itu sebaiknya jangan gitu ya. Lebih baik kita perlu juga dicek lagi gitu ya sebelum memang artikel atau kontennya dipublish, kayak gitu ya kurang lebih ya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Mas Anas. Kalau untuk jumlah artikel per bulan itu idealnya ada berapa ya? Gimana nih Mas Sojan? Jumlah artikel per bulan kira-kira berapa nih? Oke, Mas Anas. Nah, ini pertanyaannya sangat menarik ya. Kalau Mas Anas bertanyakan kepada saya jumlahnya butuh berapa, sebenarnya pertanyaan lucu sih. Nah, dari Mas Anas sendiri kira-kira mau main cepat apa mau main lama? Nah, itu jadi pertanyaan itu sih. Kalau memang Mas Anas ingin cepat, ya perbanyakkanlah konten ya. Kalau Mas Anas tahu sendiri ya, banyaknya budget yang kita alokasikan untuk website, untuk dimodalkan untuk konten, maka makin cepat juga kita mendominasi. Jadi SEO sekarang ini memang butuh budget sih, nggak hanya backlink artikel, nggak kayak gitu. Nah, jadi di sini bahwasannya Mas Anas kalau memang bertanya kepada saya kembalikan ke Mas Anas. Mas Anas punya modal berapa untuk sebuah website ini jadi dan siap untuk dimonetize seperti itu. Palingan itu sih Mas, sesuai kebutuhan sebenarnya. Oke, jadi memang disesuaikan dengan kebutuhan dan budgetnya juga ya Mas Sojan ya untuk jumlah artikel per bulannya. Jadi nggak bisa dipukul rata ya Mas Anas ya. Jadi disesuaikan aja dengan kebutuhan Mas Anas, kurang lebih kayak gitu. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Mbak Elinda. Jadi Mbak Elinda bertanya gitu ya, impact dari topical authority untuk website itu apa? Apakah bisa sampai meningkatkan leads? Dan kemudian karena terkadang sebagai SEO spesialis,
kami mendapati klien yang memiliki ekspektasi website bisa mendatangkan leads setelah website dioptimasi. Nah, jadi kurang lebih impact-nya seperti apa nih, Mas Ojen? Topical authority itu untuk website, kayak gitu. Iya, oke, thank you Mas Putra. Jadi Mbak Elinda ya, ini pertanyaan yang sangat menarik sekali ya Mbak ya, untuk sesama SEO spesialis. Nah, impact-nya apa sih kira-kira? Nah, impact-nya ini sebenarnya besar sih Mbak, yang kita ketahui kan Google yang zaman sekarang ya. Nah, itu udah makin ngelihat trust ya. Trust itu di mana website yang menang ya di suatu kategori tertentu, nah itu kemungkinan besar lebih long time. Nah, saya pernah ambil case tadi gini, saya pernah ada website campuran, nah itu isinya blognya, isinya artikelnya bermacam-macam, beragam-ragam. Nah, kemudian juga ada satu website yang khusus membahas mengenai kategori tersebut ya. Ini contoh, at least saya pernah bersaing ya dengan website cara daftar Uber ya. Ini kan dulu kan sedang musim Uber. Nah, juga ada website yang memang satu website yang membahas semua mengenai tema apa aja nih. Nah, lebih bagus yang cara daftar Uber toh yang membahas pembahasan Uber aja yang akan mendominasi suatu website dan bisa menghasilkan leads. Nah, ini saya coba jelaskan kembali ya. Untuk leads ini kira-kira kalau dapat pertanyaan ya, ya kalau memang mendapatkan lead, terlebih dicek lagi nih Mbak, kurang lebih kata kunci apa yang digunakan sih, kurang lebih seperti itu. Kata kunci apa yang digunakan kira-kira bisa mendatangkan lead atau enggak. Itu terjadi di klien kami di website Binus. Nah, keluarga Binus itu sangat concern terhadap leads, di mana mereka itu menargetkan seperti universitas di Bandung ya kan, secara secara query ya itu kan sudah menunjukkan kepada navigation ya kan. Nah, tapi itu kan sangat sedikit ke informasional ya. Jadi kita memberikan informasi mengenai apa aja konten-konten apa aja universitas yang terbaik di Bandung. Kita akan jelaskan satu persatu berdasarkan ini penting adalah berdasarkan referensi misalkan Wureng atau Edureng segala macam, kita bahas di situ agar pada saat kita menyampaikan data itu kita nggak sembarangan. Ada juga ini sumber referensinya dari Wureng loh, kita nggak sembarangan buat konten. Nah, dari referensi itu kita buat konten. Nah, apakah bisa menjadikan lead? Ya, tentunya bisa, Mbak. Karena di situ kita kita ngasih kontak WhatsApp, tombol button WA dan juga button CTI mengenai kontak form. Nah, di situ klien yang akan nemu website kita, nah dia akan melihat ada kontak form, kemudian ada CTA, dia akan menghubungi seperti itu. Dan juga sepertinya idealnya seperti satu artikel penuh. Nah, diusahakan ya itu memuat setidaknya 2 kontak form sih kalau memang agak sedikit ramai, agak sedikit mau lebih ramai lagi ya, tapi jangan banyak-banyak. Nah, itu bisa di paragraf kedua, paragraf tengah ya, paragraf tengah, kemudian juga nanti di paragraf akhir. Nah, itu ditaruh aja 2 kontak form, bisa nanti banner, kalau bisa sih banner ya, banner entah promo maksudnya klien Mbak Eli sendiri, misalkan Mbak Eli menangani kasus, Mbak Eli menghandle klien mengenai kecantikan. Nanti jangan lupa Indonesia itu tidak lepas dari namanya promo. Misalkan promonya buy one get one, promo flash sale Ramadan, segala macam. Nah, itu Indonesia pasti di mata kita ya, itu berarti di mata saya pribadi, nah itu pasti ngejar yang namanya promo, dan kemungkinan besar mereka akan klik bila mana promo materialnya itu menarik seperti itu, Mbak. Dan jangan lupa keywordnya juga sih, tetapkan keyword mana yang kira-kira efektif. Nah, itu bisa dijadikan salah satu fondasi kita membuat konten. Nah, kalau ini menanyakan efektif apa enggak, sebenarnya gampang sih Mbak cara berpikirnya. Saya misalkan Mbak mengenai at least setidaknya saya mengoptimisasi
contoh ya cara daftar Uber kayak gitu. Nah, itu saya paling gampang cara gratisnya ini efektif apa enggak. Saya buka 1 sampai dengan halaman 10, coba lihat komen-komennya ataupun kalau memang itu produk, coba lihat berapa produk yang laku di e-commerce itu ataupun berapa orang yang interest yang komen di website tersebut. Itu benar-benar bisa diukur ya parameter manual tanpa menggunakan apa namanya ISC ataupun analitik interest orang yang interest orang yang ada di pencarian itu berapa banyak itu bisa. Nah, yang kedua kalau untuk ingin yang berbayarnya coba Mbak Eli sendiri coba tes menggunakan AdWords atau ACM ya. Coba gunakan kata kunci itu pada saat orang ada yang ngeklik, ada yang menghubungi, kemungkinan besar keyword itu sangat efektif seperti itu. Oke, terima kasih Mas Ojan buat jawabannya. Oke, sudah terjawab ya Mbak Elinda ya untuk pertanyaannya. Mungkin kalau bisa saya rangkum gitu ya dari jawaban Mas Ojan gitu ya. Intinya untuk kan keyword itu apa itu yang bikin halaman yang sesuai dengan dan kemudian setelah itu baru berhubungan dengan topical authority. Baru ditingkatkan topical authority-nya. Topical authority ini biasanya berkaitan dengan artikel. Jadi nanti antara halaman produk dengan artikel dihubungkan. Itu cara mendatangkan link sambil atau paralel kita meningkatkan topical authority. Topical authority itu secara tidak langsung membuat halaman produk bisa seperti Oke, sama-sama. Apakah ada yang mau tanyakan lagi atau sudah cukup jelas semuanya? Oke, kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan lagi, mungkin kita bisa cukupkan ya Mas Ojan ya untuk Iya, Mas webinar Putra. kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di webinar kita kali ini. Baik itu yang sudah mendengarkan ataupun yang sudah bertanya ya, itu terima kasih banyak. Dan kemudian kemungkinan besar kita akan bikin podcastnya ya Mas Ojan ya, untuk topik-topik authority ini ya di YouTube Essentials ya. Iya, betul. Nanti kita akan membahas secara lebih mendalam juga ya di sana, di podcast itu. Kemudian buat teman-teman yang penasaran gitu ya terkait dengan podcast dari Essentials itu bisa langsung cek aja di YouTube ya Essentials The Agency. Itu ada podcast-podcast yang berhubungan, yang berisi tentang topik-topik SEO gitu ya. Jadi bisa ditonton aja di sana. Sekaligus rekaman webinar ini juga akan kita publish di sana, kurang lebih kayak gitu. Mungkin itu aja dari saya dan juga Mas Ojan. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah hadir. Kita ketemu lagi ya di webinar selanjutnya. Terima kasih semuanya. Thank you.